Al-Fatihah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini akun Dimas ya, Diman Abu Novan. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, syukur ya. Kemudian ada Khairul Ikhwan. Ada Khairul Ikhwan? Khairul Ikhwan. Oke, mungkin belum aktif ya. Kita baru ada 3 orang. Namun walaupun demikian, tetap kita coba memulai perkuliahan dan agar juga diberi kabar ke rekan-rekan yang lain agar bisa hadir di perkuliahan secara kita sebut dengan sinkronus ya. Sama-sama bisa hadir di kelas. Rekan-rekan sekalian, saya izin untuk membuka Google Classroom ya. Kita punya kelas, ini kelas kita, di mana mohon maaf pada minggu yang lalu saya tidak bisa kelas ya, karena memang ada satu dan lain hal. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu dipahami dari perkuliahan yang lalu ya. Yang pertama, di sini memang ada materi yang disampaikan dalam bentuk rekaman materi. Yang kedua, di sini ada kehadiran ya. Ini kalau ada kehadiran ini, rekan-rekan semua harap untuk mengisi kehadiran dalam setiap perkuliahan. Jadi dalam setiap perkuliahan untuk mengisi kehadiran. Nah, seperti pertemuan keempat kita ini kehadiran disetting nanti jam 19.15 akan muncul. Tapi kalau materinya memang sudah muncul. Nah, di materi yang ketiga, ini teman-teman diminta untuk menjawab ya, apa yang ada di sini. Tinggal di sini tampaknya baru 1 ya. Kalau teman-teman sudah mengisi, jangan lupa klik serahkan ya, atau tugas selesai. Ini basisnya adalah Google formulir, Google Form, yang nanti secara kalau sudah mengumpulkan itu akan bisa dilihat oleh pemilik akun atau saya untuk melihat jawaban teman-teman. Ya, di sini ada berapa orang yang sudah ya, sudah ada yang dinilai, sudah ada yang dinilai. Coba dinilai ini berapa orang. Tapi baru 1 menyerahkan, tapi ditugaskan masih separuh lagi ya. Artinya teman-teman di sini belum menyerahkan. Nah, karena itu nanti ketika mengisi, klik serahkan. Nah, itulah proses pembelajaran secara online. Jadi rekan-rekan semua memang harus banyak untuk belajar, karena pembelajaran kita adalah pembelajaran orang dewasa, di mana pembelajaran orang dewasa atau disebut juga dengan antropogi itu memang harus didasarkan atas kepahaman dari setiap kita untuk mau belajar dan memang berbagi pengalaman terhadap materi yang kita pelajari. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya saya juga sudah membagi rekan-rekan ke dalam beberapa kelompok ya, sebagaimana ada di kelompok kajian ini di materi kedua
ya. Kelompok ini kita bisa lihat ya. Nah, sekarang ini rekan-rekan semua bisa presentasi ya, presentasi mulai dari kelompok 1, 2 sampai dengan kelompok ke 14. Nah, kelompok yang pertama yang presentasi itu di sini sudah ada ya namanya itu. Nah, ini harusnya Pak AA Fas dan Sofi Yudi ya, ada nggak nih Pak Fashini dan Sofi Yudi ada? Nggak ada ya. Kalau ini ada nggak? Kemudian kelompok kedua apa namanya si Afrizal, ada Afrizal, Afrizal Tamami sama Yulinsa. Yulinsa ada Yulinsa? Masuk ya. Ya, ini ada Yulinsa. Ini bahasan untuk materi yang kedua, pertemuan yang ketiga. Ini ada Afrizal Tamami sama Yulinsa. Ini terkait dengan desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar PAI. Yang keempat ada namanya Agan Yusuf Rahmatillah, ada hadir? Nah, dia bahas tentang pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk TIK atau media pembelajaran PAI berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam izinkan ya, di dalam mata kuliah ini ada beberapa hal yang memang harus dikuasai oleh teman-teman, terutama yang pertama adalah dalam perkuliahan kita ini ada presentasi, ya, di mana teman-teman harus mengirimkan file presentasi. Ya, setiap kita itu mengirimkan file presentasi. Kemudian ujian tengah semester itu adalah rekan-rekan mengirimkan template book. Template book itu ada di mana? Template book itu kalau kita lihat dalam Google Classroom ya, kita ini ada di tema pertama, ada di tema kedua ini ya. Ini ada template book, jadi rekan-rekan membuat book ya, membuat catatan sama seperti template book ini. Ya, jadi artinya membuat tulisan dengan menggunakan template book ini, panjangnya sekian, kemudian juga menggunakan Modern Humanities Research Association, jadi menggunakan catatan kaki, seperti contohnya ini, dan model penulisan juga menggunakan huruf Georgia ya, seperti ada pada teks ini, fontnya adalah 1,15. Nanti rekan-rekan semua ini harus membuat file presentasi yang harus dikirim dan juga membuat file membuat tulisan ini, dan nanti tulisannya itu akan diberikan menjelang tes. Oke, rekan-rekan sekalian, apa sudah hadir? Ada rekan-rekan yang akan presentasi pada hari ini? Belum ya? Kalau memang belum hadir, nanti saya akan menyampaikan terkait dari materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kita ada 8 orang. Silakan Pak Diman untuk ditanyakan, silakan. Itu mohon maaf Bapak, itu
Ya, silakan. Dengan presentasi ini kan ada berdua ya. Itu kita bikin satu materi berdua atau boleh macam-macam atau gimana nih Pak? Ya. Apa harus dua-duanya kita kerjasama dulu gimana? Sama apa gimana? Jadi ini kan kelas online ya, artinya jarak teman-teman sekalian itu memang kendala. Nah karena itu saya mempersilahkan rekan-rekan untuk bisa berkolaborasi. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa sendiri-sendiri ya. Karena itu nanti ketika nanti ada tugas di kelas untuk mengumpulkan file presentasi dan tulisan buku, karena rencananya kalau saya sih punya keinginan untuk produk kita ini dalam perkuliahan ini adalah buku. Jadi teman-teman semua nanti punya produk, punya buku, di mana buku itu nanti ber-ISBN. Jadi sebagai kita sebut sebagai book chapter ya, yang penulisnya ada rekan-rekan semua. Tapi nanti ketika UTS itu draftnya memang harus sudah ada. Nanti akan saya uji draft saudara itu dengan menggunakan aplikasi Turnitin ataupun saya uji dengan dengan komen ya, hal apa saja yang harus diperbaiki. Karena itu sarankan memang untuk menggunakan mengupload draft itu dengan file doc atau dokumen karena mudah untuk dikomentari. Nah, yang keduanya, ketika tadi teman-teman itu sudah dibagi kelompok juga punya kewajiban untuk mempresentasikan, mencari referensi atau mungkin membuat draft buku dulu, kemudian draft buku itu disajikan kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa berdiskusi. Salah satu tujuannya adalah agar nanti buku yang sudah di draft itu bisa diperbaiki dengan usulan teman-teman yang lain. Nah, mungkin itu Pak Dimas ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau kita lihat di kelas ya, ini memang kelihatannya saya belum menayangkan untuk mengumpulkan tugas. Nanti mungkin beberapa hari atau nanti setelah ini saya akan mencoba memberikan apa namanya link yang berisi tugas-tugas ya, baik itu pengumpulan tugas presentasi. Nah, nanti mungkin saya berikan dengan kode 3B ya. Nanti ada 3B yang berisi tugas, di mana saudara bisa mengumpulkan tugas-tugas file presentasi dan draft buku, dan juga nanti ketika ada materi-materinya, ada tugas-tugas khusus yang memang disesuaikan dengan materi yang akan disajikan. Salah satunya misalkan teman-teman harus mampu menggunakan media pembelajaran, mampu membuat media pembelajaran berbasis ICT atau menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada yang didiskusikan, disilakan sebelum nanti ada rekan-rekan yang memberikan materi, atau mungkin nanti saya akan memberikan materi terkait dengan perkuliahan hari ini. Silahkan kalau ada yang kurang dipahami. Kalau tidak ada, berarti saya menganggap rekan-rekan untuk bisa telah paham ya mata perkuliahan ini. Kemudian jika teman-teman belum paham, kita punya kelas dan semua yang ada di sini harus bisa masuk ke kelas. Nanti di kelas itu ada ada forum ya, ada forum. Silahkan nanti berdiskusi. Forum itu diskusi ya. Jadi di kelas itu ada forum. Silahkan tanyakan di forum. Nah, di forum ini adalah kalau di WA itu kan masih umum, tapi kalau di forum itu sudah bersifat pelajaran-pelajaran khusus ya, pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, ini ada forum ya. Nah, kalau saudara mungkin istilahnya bisa macam-macam, bisa komentar di sini. Ketika komentar di sini, maka kalau rekan-rekan yang lain bisa menanggapi ya, bisa menanggapi. Bukan hanya dosen, tapi rekan-rekan bisa menanggapi. Tapi kalau terkait dengan tugas, nah maka tugas ini ada di sini. Ada poin-poinnya yang harus saudara isi.
Nah, ini adalah anggota-anggota kita, anggota kelas kita ini ada 28 ya. Menurut saya informasi datanya sih cukup banyak ya, tapi memang ada 28 yang masuk. Nah, karena itu teman-teman yang belum masuk ke sini, harap untuk bisa masuk ke sini, karena ini adalah bagian kelas kita. Kalau tidak masuk, nanti tidak akan terdata nama dan mahasiswanya, sehingga ketika saya menilainya sifatnya otomatis ya. Nah, itu kan otomatis. Jadi sesuatu yang sudah saya nilai ini akan muncul di sini. Nah, jadi secara otomatis. Nah, kalau saya ingin mengumpulkan nilai, tinggal klik saja, kumpulkan nilai, dan nanti akan kumpulkan nilai. Nah, karena itu rekan-rekan semua harus ada jejak digitalnya yang bisa dilihat di sini. Kayak model kehadiran, ini kan banyak nih yang belum mengisi ya kehadiran. Maka harus diisi, karena mata kuliah ini bersifatnya asinkronus ya. Kita jadi menyamakan waktu dalam satu waktu di dalam satu media yang disebut dengan laptop, dengan media Google dengan media Google ini. Nah, sehingga nanti semua kita ini ada datanya di sini. Jadi jangan sampai dilewatkan begitu saja, termasuk perkuliahan hari ini presensinya yang sudah dimunculkan nanti sekitar jam 19.15 ya. Mungkin bisa dicek sudah muncul atau belum. Oke, rekan-rekan sekalian, sesuai dengan kelas kita, sekarang kita sudah masuk tema ketiga. Ya. Pertemuan keempat, kita bahas tentang tema ketiga. Di tema ketiga itu ada materi yang sudah saya sertakan ya, pertemuan keempat. Materi yang sudah disertakan, ini tentunya bisa dilihat ya, oleh rekan-rekan semua tentang pembelajaran PAI berbasis ICT. Ya, jadi pembelajaran PAI berbasis ICT. Apa itu ICT? Information and Communication Technology. Jadi pembelajaran kita ini sekarang sudah berbasis ICT ya. Jadi lompatannya cukup jauh ya. Ketika kita berada di level SMP atau SMA, nah sekarang proses pembelajarannya sudah cukup jauh. Nah, perkembangan ini ditandai juga dengan berkembangnya teknologi. Nah, kemudian dalam satuan pendidikan itu, guru biasanya tetap, artinya tetap itu yang sering berubah-ubah adalah siswanya. Yang sering berubah-ubah adalah peserta didiknya. Karena yang sering berubah-ubah peserta didiknya, maka ada pepatah ya, atau bahasanya, siapapun atau apapun kurikulumnya adalah, yang penting adalah gurunya. Nah, karena itu dalam hal ini seorang guru atau seorang pendidik itu harus mampu menjadi seorang pembelajar. Pembelajar yang pembelajaran itu adalah sifatnya sepanjang hayat. Jadi teman-teman semua dan siapapun kita ya memang harus menjadi seorang pembelajar. Seorang pembelajar itu bisa bermakna bahwa kita itu harus mampu menerima dan mau belajar dari siapapun ya. Dari siapapun, termasuk dari orang-orang yang memang tidak memahami sesuatu, tapi kalau itu sifatnya adalah kebenaran, maka kebenaran itu harus kita terima. Nah, karena itu seorang pendidik, apalagi pendidikan agama Islam, memiliki orientasi kebenaran yang sifatnya unggul. Ya, kenapa? Karena sumber kebenaran bagi seorang pendidik dalam agama Islam itu bersumber pada wahyu. Dan pada wahyu itu dalam pemahaman kita adalah sesuatu yang memang tidak salah ya. Nah, biasanya memiliki pemahaman ketika ada salah, itu adalah bertentangan dengan pengetahuan, maka pengetahuannya itu yang harus diubah.
Nah, biasanya kita seperti itu ya. Nah, karena itu maka pemahaman kita terhadap pembelajaran, pemahaman kita terhadap kekinian dalam pendidikan itu menjadi sesuatu keharusan. Karena kalau kita pahami dari isyarat-isyarat wahyu, isyarat-isyarat para sahabat-sahabat Rasul yang menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk mengajarkan ya anak-anak kita sesuatu yang tidak sejaman dengan zamannya. Alimu auladakum fainahu makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Jadi ajarkan anakmu sesuatu karena memang mereka tidak sejaman. Artinya mereka ini tidak hidup sejaman dengan zaman kita. Nah, karena itu penting bagi seorang pendidik itu untuk bisa memahami konteks zaman. Misalnya konteks zaman itu pembelajaran PAI pada saat ini itu tentunya berbeda dengan konteks belajar PAI pada masa-masa lalu. Berbasis pada masa lalu itu mungkin berbasis pada ceramah, berbasis pada guru ya, di mana seorang guru itu menjadi bagian terpenting dari proses pembelajaran. Nah, sekarang guru itu hanya sebagai wasilah ya, karena proses pembelajaran sekarang itu apalagi dalam kurikulum Merdeka diarahkan kepada berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Sehingga guru itu betul-betul memahami perkembangan peserta didik. Dalam pertemuan pertama kita bisa melihat bagaimana seorang guru harus mampu mendeteksi ya kecerdasan peserta didik. Apakah kecerdasannya itu kinestetik, apakah kecerdasannya audio ataukah visual. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari pemahaman peserta didik. Nah, kemudian pelajaran VAI ini adalah satu mata pelajaran yang memang di mana seorang pendidik itu harus mampu mengajarkan sesuatu yang abstrak. Yang disebut saya abstrak itu tidak terlihat, ya, mengajarkan keimanan, mengajarkan adanya siksa kubur, mengajarkan adanya sirat, adanya surga dan neraka. Itu adalah sesuatu yang memang tidak terjangkau dalam pengertian indera ya. Artinya sulit dipahami anak-anak pada usia-usia tertentu. Karena sulit dipahami pada usia-usia tertentu, maka sebenarnya guru PAI ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang cerdas, yang mampu memberikan keyakinan kepada peserta didik walaupun sifatnya adalah abstrak ya, tidak tampak. Nah, jadi kalau kita belajar mata pelajaran tertentu yang sifatnya real ya, seperti IPA misalkan, itu kan jelas ada alat-alat yang mendukung itu. Kalau kita belajar VAI, maka yang disentuh adalah keimanan. Dalam konteks ini, maka guru PAI itu harus menjadi role model, menjadi model utama dalam pelajaran pendidikan agama Islam, di mana seorang pendidik itu harus memiliki kemampuan untuk beruswatun hasanah ya, bisa memberikan suri tauladan kepada peserta didik. Jadi dianalogkan seperti kita menyuruh atau menunjuk seseorang, satu telunjuk itu mengarah ke orang lain, tapi tiga itu mengarah ke kita. Yang intinya mengingatkan kita untuk selalu selaras ya antara ucapan dan perbuatan. Kalau kita mengajarkan disiplin, maka guru PAI itu harus lebih disiplin. Nah, karena itu kemudian siswa akan memiliki kemampuan memiliki hormat ya, memiliki rasa hormat kepada peserta didiknya karena memang memiliki nilai-nilai keunggulan. Nah, kemudian
perkembangan teknologi informasi komunikasi ini telah melampaui ya sebenarnya hal-hal yang memang sebelumnya dibayangkan. Karena itu merambah ya pada dunia pendidikan, di mana generasi milenial, ini kan generasi milenial ya, generasi yang hidup pada saat ini, yang sangat akrab dengan teknologi dan memiliki ketergantungan terhadap teknologi. Mereka berinteraksi dengan dunia dengan sarana internet sehingga tersambung ke mana-mana ya. Sehingga dunia yang besar ini disebut dengan global. Global itu artinya dunia yang besar ini dikecilkan seolah-olah menjadi kampung yang kecil. Karena kejadian yang ada di daerah lain, di negara lain ya, itu bisa diakses dengan mudah. Bahkan peperangan pun kalau kita lihat di media-media sosial itu bisa real time ditayangkan ya, itu peperangan. Belum lagi kayak pertandingan-pertandingan olahraga dan lain segala macam. Nah itulah, jadi perkembangan teknologi informasi begitu masif. Nah karena itu seorang pendidik juga harus mampu mengimbangi itu semua dan harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah ketika siswa yang sekarang ini generasi milenial itu sudah berubah, pertanyaannya adalah apakah kita masih mengajarkan dengan gaya yang lama ya. Nah tentu gaya yang lama itu walaupun di satu sisi mungkin ada keunggulannya, tapi mungkin terasa usang ya karena sudah tidak diminati. Nah karena itu seorang guru ini harus memiliki peranan yang kuat ya. Guru PAI pada saat ini mau tidak mau harus memiliki akun dalam media-media sosial. Dan akun media sosial itu dijadikan sebagai sarana dakwah ya karena memang berdakwah saat ini bukan hanya dakwah dalam bentuk ceramah saja ataupun bertemu di suatu tempat saja, tetapi dakwah yang memang menggunakan alat-alat yang disebut dengan media sosial. Nah, ketika media sosial ini dikuasai oleh informasi-informasi yang salah, maka yang salah itu bisa menjadi kebenaran, apalagi salahnya diberikan berulang-ulang. Nah, itu kan akan menciptakan konsep dalam pemikiran seseorang. Nah, karena konsep dalam pemikiran seseorang itu di informasi-informasi yang berulang-ulang, ketika informasi berulang-ulang itu diterima sebagai sebuah walaupun konsep itu salah tapi diberikan berulang-ulang, maka bisa saja itu disebut sebagai sebuah kebenaran walaupun sesungguhnya itu bukan kebenaran. Nah karena itu seorang guru PAI harus mampu memberikan tema-tema ya dalam pembelajaran, dalam pengajaran kepada peserta didik dengan tema-tema yang mungkin harus diupload ya tema itu di media-media sosial. Nah, pertama memiliki keuntungan untuk apa? Untuk mengurangi ketergantungan anak untuk bermain game, misalkan yang biasanya dengan handphone untuk bermain game, jadi melihat tugas yang diberikan oleh guru di media sosial. Kemudian yang keduanya bisa juga dijadikan dakwah ya, bukan hanya peserta didik itu saja, tapi juga orang lain dan tentunya hal-hal yang di-upload atau hal-hal yang diberikan itu dengan konten-konten tertentu bagi seorang pendidik harus memiliki konten yang sifatnya mendidik kepada peserta didik itu. Nah, dan kan sekalian kemudian informasi ya, inovasi dalam pembelajaran PAI itu salah satunya adalah dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Ada komputer basis tes. Nah, sekarang kalau kita tes, kan tidak harus ada dalam satu ruangan. Bisa saja dengan menggunakan komputer, sudah disetting sedemikian rupa, menghidupkan kamera, LMS ya, menggunakan kamera dan
pengawas itu dari jarak jauh bisa melihat kita. Karena itu mereka bisa mematikan ketika kita matanya tidak fokus pada laptop atau kita tinggalkan tanpa izin. Nah, itu bisa juga sudah digunakan itu. Kemudian ada CB Computer Based Instruction, Distance Learning, ya, Learning Center Classroom. Nah, seperti kita ada classroom ini, telekonferensi, berkonferensi dengan jarak jauh. Nah, jadi sekarang ini kebutuhan-kebutuhan kebutuhan kita ini memang sudah seolah-olah berubah di dunia virtual, ya. Kalau dulu misalkan momen-momen mau Ramadan, ada ucapan selamat Ramadan itu dengan kartu. Sekarang sudah mengucapkan dengan status, mengucapkan dengan player, ya, dan segala macamnya. Dan itu sudah menjadi tren pada saat ini. Nah, karena itu seorang pendidik, apalagi pendidik PAI, mau tidak mau harus memiliki website, harus memiliki blog-blog, harus memiliki sites, ya, harus memiliki akun-akun. Nah, tujuannya adalah dakwah, bukan menyebarkan berita-berita yang bohong atau berita-berita yang bersumber dari kebenaran yang tidak sah. Nah, itu, ya. Nah, kemudian inovasi atau memiliki kebaikan atau memiliki perbaikan dalam suatu pembelajaran ini juga harus dipersepsikan oleh seseorang pengguna lain. Apabila ide tersebut dipandang baru oleh seseorang, maka itulah inovasi. Jadi artinya inovasi itu adalah sesuatu yang baru. Nah, teman-teman bisa membuat aplikasi interaktif, bisa mempelajari pemahaman terhadap aplikasi-aplikasi tertentu ketika memudahkan proses pembelajaran. Nah, itu juga dinyatakan sebagai sebuah inovasi, di mana itu adalah sebuah proses pembaruan. Meskipun ide tersebut lama, akan tetapi jika memiliki kebaruan dalam informasi, itu juga dikatakan sebagai sebuah inovasi. Nah, kemudian ada sebuah riset tahun 2018 tentang inovasi belajar di sekolah pada era disrupsi, ya. Sekarang itu kan disebut dengan era 5.0, ya. Padahal kemarin sudah 4.0, 4.0. Sekarang sudah 5.0. Nah, tentunya itu harus kita pahami ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 sudah perkembangannya pesat sekali. Zaman 1.0 itu adalah zaman di mana ditemukannya mesin diesel, ya. Jadi orang-orang itu sudah revolusi, sudah berubah. Yang tadinya orang kemana-mana menggunakan tenaga tenaga hewan, sudah digantikan oleh mesin diesel, walaupun pada saat itu masih sederhana. 2.0 itu ditemukannya listrik, ya. Ada listrik itu mengubah kehidupan manusia. Dengan ditemukannya listrik banyak alat-alat elektronik yang kemudian ditemukan. 3.0 itu mulai ditemukan internet. Ya, ada internet, tapi internet jangan dibayangkan seperti saat ini. Kemudian 4.0 itu internetnya semakin cepat. 5.0 itu adalah zaman yang lebih cepat dari internet, itu zaman-zaman virtual, zaman-zaman aplikasi. Nah, sekarang kan kita sudah ketergantungan dengan aplikasi, ya. Apapun itu objeknya, mau daftar sekolah, mau ikut kuliah, biasanya daftarnya lewat aplikasi. Mengurus kependudukan lewat aplikasi, bahkan mau ngantri di rumah sakit, ya, di klinik, itu juga menggunakan aplikasi. Itu sudah zaman yang tidak bisa dirubah. Bahkan kita membeli apapun bisa bekerja dari rumah, tinggal pesan, tinggal klik. Yang dibutuhkan sekarang adalah uang, ya. Maka kita diarahkan seperti kapitalisme, ya, yang segalanya harus diukur dengan uang. Nah, zaman yang sudah berubah ini harus disertai dengan perubahan, ya, perubahan oleh guru-guru PAI. Sekarang ini zaman 5.0 itu sudah ditandai dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence, sudah ada big data, penyimpanan sudah tidak berupa fisik lagi,
bisa berupa cloud ya, ada Google Drive, ada OneDrive ya, kita tidak harus menyimpan dalam tempat kita. Ya, maka hati-hati juga ketika kita menggunakan identitas yang sensitif ya, seperti kartu keluarga, KTP dan segala macam, karena ada orang-orang yang jahil yang kadang memanfaatkan itu. Nah, karena itu teman-teman sekalian ya, dunia sudah sangat berubah, maka proses pembelajaran PAI pun seyogianya memang sudah berubah ke arah teknologi ya, atau menyesuaikan dengan zamannya, dengan apa yang dekat dengan peserta didik. Karena kalau peserta didik itu jauh dari apa yang biasa dilakukannya, maka proses pembelajaran pun sepertinya tidak akan tersampaikan secara baik. Nah, selama ini di beberapa sekolah, madrasah atau pondok pesantren misalkan, handphone itu kadang-kadang dijadikan sebagai barang sitaan ya, karena memang dianggap lebih mudorot. Nah, maka kita harus berpikir keras bagaimana alat-alat itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar, karena di samping memiliki mudorot juga memiliki manfaat. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, bagi guru-guru PAI untuk menerjemahkan ya itu sehingga menjadi lebih baik. Nah, kemudian ini ada perubahan zaman yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada dunia itu sudah berubah. Perubahan itu sangat cepat, maka sangat diperlukan inovasi, diperlukan proses pembaruan, diperlukan orang-orang yang concern, orang-orang yang cerdas, yang memang mampu diterima oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum sering berubah, biarkan saja kurikulum itu berubah. Memang kurikulum harus menyesuaikan zaman, tapi yang penting bagi kita, pendidiknya juga harus mampu merubah dalam tata pola pengajaran menjadi pengajaran yang lebih bermakna. Nah, kemudian pembelajaran ICT itu, Information and Communication Technology, pada PAI diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, karena ini tujuan pendidikan agama Islam ya, meyakini, memahami, menghayati, mengamalkan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungannya dengan kurikulum kerukunan umat beragama dalam masyarakat untuk kemudian persatuan nasional. Nah, ini kita bisa maklumi pemahaman ini karena memang Kementerian Agama yang membuat kurikulum pendidikan agama melalui Direktur KSKK ya, itu kan memiliki obsesi yang sangat besar terhadap terimplementasinya moderasi beragama. Sampai ada KMA yang diterbitkan, yang diberlakukan untuk kurikulum PAI di madrasah maupun di sekolah. Jadi kata-kata menghormati agama lain itu juga disertakan. Nah, kemudian ada ICT dalam dunia pendidikan itu bisa bermakna active learning. Pembelajaran berbasis IT dapat digunakan sebagai alat untuk menguji, menghitung, menganalisis informasi ya. Ini satunya berarti active learning. Siswa dapat menggunakannya secara mandiri dalam rangka penelitian, analisis, dan konstruksi informasi baru. Jadi active learning, pembelajaran aktif, ICT itu menumbuhkan rasa aktif pada peserta didik, sehingga ketika peserta didik ingin tahu apa yang dipahaminya, mereka mencari secara. Kemudian yang kedua ada collaborative learning. Pembelajaran melalui ICT dapat mendukung interaksi dan kerjasama antar siswa, guru, dan ahli. Misalkan guru membuat berkolaborasi ya, bersama-sama dengan teman-teman. Nah, seperti di kelas kita ini kan bersama-sama mengerjakan tugas, sebenarnya itu artinya kolaboratif. Jadi pembelajaran saat ini tidak harus individualis sebenarnya, sama-sama bekerjasama, berkolaborasi untuk membuatkan pembelajaran yang
bermakna. Kemudian creative learning itu pembelajaran berbasis ICT dapat memberikan pemahaman baru bagi peserta didik melalui beragam aktivitas yang diterapkan dalam kelas. Ya, jadi kreatif learning itu membuat situasi menjadi lebih baik dengan kreasi-kreasi yang dimunculkan. Nah, kemudian ada integrative learning, dapat diperkuat, ICT dapat digunakan untuk mempromosikan pendekatan tematik integrasi. Jadi dari beberapa pelajaran bisa ditematikan atau tematik dalam satu pelajaran itu juga bisa ya. Kemudian bisa menggunakan evaluative learning di mana pembelajaran yang didukung oleh ICT sebagai pembelajaran yang bersifat student direct student diagnostic, jadi berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran model ini mengakui perbedaan cara belajar dan artikulasi pengetahuan yang sangat beragam. Nah, kemudian model pembelajaran saat ini pengalaman ya, saya dengan ketua itu pernah diundang oleh Google for Education, di mana Google itu mengurusi tentang membangun infrastruktur pembelajaran berbasis teknologi ICT ya. Salah satunya adalah mungkin platform Google Classroom ini. Google Classroom yang kita gunakan ini kan versinya free ya, gratis, walaupun akun yang saya gunakan ini adalah akun berbayar. Tapi saudara punya akun yang bebas tapi bisa masuk. Nah, kemudian pembelajaran itu dibuat kita secara sinkronus. Nah, sinkronus ini kan artinya siswa-siswa itu bisa bergabung dalam satu frekuensi walaupun mereka tempatnya berbeda, dimanapun di ujung dunia pun bisa bergabung selama memiliki jaringan internet. Nah, itu kan proses resolusi pembelajaran yang tidak dibayangkan sebelumnya. Dulu itu sinkronus learning, pembelajaran langsung itu kurang diminati, malah sekarang menjadi bagian yang memang ada regulasi dan kebijakan dari pemerintah untuk boleh menggunakan pembelajaran secara sinkronus learning ini ya, secara daring. Jadi kita dalam satu waktu, karena itu sinkronus learning ini seperti saat ini, kehadiran saudara ketika mengklik kehadiran itu dibatasi. Yang kedua adalah asinkronus learning. Kalau pembelajaran asinkronus ini tidak mengharuskan ada interaksi langsung. Jadi saya seperti kemarin membuat satu tayangan video, nah saudara pelajari. Kemudian ada soal-soal saudara jawab, itu asinkronus learning. Karena itu setting kehadirannya tidak satu hari atau tidak selama pertemuan itu berada, tapi bisa beberapa hari. Nah, ini sangat tergantung pada kesempatan teman-teman untuk belajar. Nah, jadi pembelajaran asynchronous learning ini bisa dengan LMS, Learning Management System. Nah, ada banyak platform ya LMS ini, yang baik yang gratis maupun yang berbayar. Ada Google Classroom, ada Moodle, ada Microsoft Teams. Ya, nah Microsoft Teams juga bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran dan juga lainnya. Nah, kemudian ada blended learning, ini belajar proses campuran. Nah, kemudian tampaknya ke depan ini rencana RKB ruang kelas baru ini yang menjadi beban karena memang pemerintah tidak bisa mencukupi daya tampung kelas ya. Ada kelas yang memang baik sekali, tapi juga ada sekolah-sekolah yang memang kekurangan kelas. Nah, setiap tahun RKB itu berebutan sekolah, baik madrasah, sekolah, pesantren itu kan dari bantuan pemerintah. Nah, kalau kita lihat platform dari edukasi Google for Education ini, tampaknya yang harus dibangun itu adalah infrastruktur teknologinya. Karena siswa itu bisa di mana-mana, termasuk juga pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga itu ternyata bisa juga dilakukan dengan menggunakan model sinkronus itu ya. Nah, jadi proses belajaran mungkin 10-20 tahun yang akan datang, ini platformnya menjadi sesuatu yang luar biasa ini ya. Tidak hanya kelas ruangan yang dibaguskan, tetapi juga mungkin ruangan-ruangan perangkat-perangkat yang memang mendukung, yang tidak harus ruangan. Nah, pertemuan kita dengan ini kan bisa lebih dari kebutuhan ya. Artinya kalau kelas itu hanya bisa memuat
30 maksimal, misalkan tergantung standar ya. Ada 30, ada 20 ya. Tapi kalau kelas ini bisa besar. Nah, bisa 100, bahkan bisa 1000 tergantung platform yang digunakan. Nah, kalau misalkan ada universitas atau perguruan tinggi tertentu, maka saudara itu tergantung ya. Memang sampai saat ini memang menggunakan biaya yang tidak sedikit, tetapi memang manfaatnya juga besar. Ya rekan-rekan sekalian, itulah tampaknya yang harus dipahami oleh kita terkait bagaimana kita memahami dengan pembelajaran yang berbasis ICT ya. Nah teman-teman sekalian, kalau ada hal-hal yang memang didiskusikan, silahkan didiskusikan. Tapi saya berharap rekan-rekan ini nanti bisa membuat model-model pembelajaran yang berbasis ICT ya, sehingga mungkin nanti bisa dikirim di kelas ketika diutamakan mata pelajaran PI. Itu saja, mungkin kalau ada hal yang ditanyakan silahkan, kita akan diskusi. Silahkan. Ini ada Andriana, mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Oke, kalau memang tidak ada ya, rekan-rekan sekalian, jangan lupa sekali lagi untuk mengisi kehadiran di kelas ya. Di kelas kita dilihat, dicek cara kehadirannya, disilahkan. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada hal-hal yang ditanyakan, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Kita tutup sama-sama dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti boleh komentar di kelas seperti saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.